Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harta rampasan perang atau ghanimah. Seusai perang Badar, perselisihan terjadi di antara pasukan muslimin terkait kepemilikan harta rampasan perang atau yang disebut ghanimah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini. Kira-kira siapa saja yang berhak menerima harta rampasan perang milik musuh dalam perang Badar? Simak kisah selengkapnya dalam video berikut ini. Madinah menerima kabar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar dari utusan yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Rawahah ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan berita kemenangan kepada penduduk Madinah yang tinggal di dataran tinggi. Sedangkan Zaid bin Haritsah ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada penduduk Madinah yang tinggal di dataran rendah. Sebelum kedatangan kedua utusan ini, kaum Yahudi dan kaum munafik di Madinah telah menyebarkan rumor palsu tentang kekalahan kaum muslimin di perang Badar. Aku dengar bahwa pasukan Muhammad kalah dalam perang Badar melawan pasukan Mekah. Buktinya sampai hari ini mereka belum juga kembali. Pasukan muslimin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja tinggal di medan perang selama 3 hari. Tujuannya untuk berjaga-jaga apabila ada serangan balik dari musuh, mengobati pasukan yang terluka, dan menguburkan mereka yang gugur dalam perang Badar. Ketika Zaid bin Haritsah datang ke Madinah sambil menunggangi unta milik Rasulullah, seorang Yahudi berteriak lantang, "Lihat, itu unta milik Muhammad. Pasti Muhammad telah meninggal dan Zaid diutus untuk mengabarkan berita duka kepada kita." Zaid yang mendengar ocehan Yahudi tersebut langsung tersenyum dan berkata, "Wahai penduduk Madinah, kabar gembira untuk kalian semua. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan muslim menang dalam peperangan di lembah Badar. Beliau dan yang lainnya sedang beristirahat selama 3 hari sebelum nantinya kembali ke Madinah." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kaum Yahudi dan munafik malu mendengar kabar kemenangan dari Zaid. Seorang penduduk mendekati kaum Yahudi yang hendak meninggalkan dari kerumunan. Kalian dengar apa yang dikatakan Zaid barusan? Berhentilah membuat rumor yang tidak benar atau kalian akan malu sendiri. Sial. Kenapa mereka bisa menang dalam perang kali ini? Padahal jelas-jelas jumlah mereka lebih sedikit. Sementara itu di tenda kaum muslimin terjadi diskusi hebat terkait pembagian harta rampasan perang. Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang mengejar musuh dan berperang dalam medan pertempuran. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang menguasai harta rampasan selagi musuh lalai dan berperang. Golongan ketiga terdiri dari orang-orang yang bertugas menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berhadapan langsung dengan musuh. Kamilah yang mengumpulkan harta rampasan ini, maka kami lebih berhak memilikinya. Kalian tidak berhak atas harta rampasan ini. Sebenarnya kami yang lebih berhak memilikinya karena telah mengalahkan musuh. Kalian berdua sadarlah, seharusnya kami yang lebih berhak memiliki harta rampasan tersebut. Kami yang telah menjaga Rasulullah dari serangan musuh selama peperangan berlangsung. Ketiga golongan saling adu pendapat hingga nyaris terjadi pertengkaran. Akhirnya mereka mencari solusi tentang pembagian ghanimah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, siapa di antara kami yang lebih berhak mendapatkan ghanimah? Apakah mereka yang mengambil, berperang, atau yang menjaga Anda di medan perang? Kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ghanimah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1.
Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Rasulullah kemudian menjelaskan kepada kaum muslimin, Sesungguhnya harta rampasan perang ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menjadikan kemenangan kaum muslimin, maka aku sendiri yang akan membaginya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketentuan pembagian ghanimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpedoman kepada ayat 41 surat Al-Anfal. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berhak dalam kepemilikan harta rampasan perang yang sebelumnya diharamkan pada umat masa nabi-nabi terdahulu. Wahai saudaraku, agama Islam yang aku bawa mengajarkan bahwa hakikat perang adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggikan kalimatnya, bukan mencari keuntungan duniawi. Hendaknya kalian tidak melupakan hal tersebut. Semua harta rampasan dikumpulkan menjadi satu, lalu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian beliau membaginya sesuai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sisanya diberikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan. Pembagian ghanimah ini dilakukan dalam perjalanan pulang ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendapatkan ghanimah berupa sebuah pedang juga menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebenarnya ia menginginkannya. Beliau seolah-olah mengerti isi hati Sa'ad. Pedang ini untukmu, wahai Sa'ad, engkau boleh memilikinya. Benarkah wahai Rasul? Terima kasih banyak. Tak lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ghanimah kepada ahli waris yang gugur, Al-Harits bin Somah yang terjatuh dalam perjalanan ke Badar, serta Abu Lubabah yang menggantikan posisi beliau di Madinah selama peperangan berlangsung. Harta rampasan perang ini kelak mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikianlah akhir kisah harta rampasan perang atau ghanimah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari sifat serakah. Dan kedua, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberi. Wallahu a'lam bishawab.